Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, saya Dedi Robika, CGP dari Provinsi Riau, mengajar di SMK Negeri 1 Bangkinang, Kabupaten Kampar. Di sini saya akan coba menyimpulkan dan merefleksikan terhadap pemikiran Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Dulu sebelum saya ikut kegiatan CGP ini dan sebelum saya mempelajari modul 1.1 terkait dengan pemikiran pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana saya percaya bahwasanya siswa ataupun murid dan pembelajaran di kelas itu, bahwasanya setiap siswa merupakan sesuatu yang dapat kita bentuk dan kita isi sesuai dengan keinginan kita sebagai guru dan orang tua. Guru dan orang tua masih sering memaksakan suatu keinginan kepada anak tanpa mempertimbangkan potensi atau minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Kondisi di kelas pun selama proses pembelajaran sering demikian. Saya sebagai guru masih sering beranggapan bahwa setiap siswa harus mampu menerima materi yang diberikan dengan standar atau kompetensi yang sama, tanpa memperhatikan bahwa setiap siswa itu unik dan berbeda. Demikian juga dalam model yang diberikan, lebih kepada model yang berlaku secara umum, karena tanpa mengetahui atau mempertimbangkan bahwasanya setiap siswa itu adalah punya cara belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, maka yang saya lakukan adalah pemikiran saya atau pola pikir saya itu berubah. Jadi perubahannya adalah bahwa yang pertama, tujuan dari pendidikan sesungguhnya bukanlah untuk membentuk siswa ataupun murid sesuai dengan keinginan orang tua dan guru, melainkan bagaimana kita sebagai guru dan orang tua adalah sebagai penuntun bagi siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memiliki segala kemampuan dan bekal yang akan mereka perlukan dalam menjalani kehidupan ini. Dalam proses penuntunan tersebut, guru hendaknya memperhatikan beberapa kodrat, bisa seperti kodrat alam, kodrat zaman. Kemudian juga kita juga harus mempertimbangkan pola perubahan dalam pembelajaran yang biasa dikenal dengan 3CON, yakni kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, di mana kontinuitas adalah konsepnya secara berkelanjutan, kemudian konvergen adalah faktor pengembangan atau perubahan dari luar, serta konsentris adalah faktor perubahan dari dalam. Selanjutnya, setelah saya mempelajari ini dan ada hal-hal yang saya rubah, selanjutnya adalah saya mulai menerapkan apa-apa yang saya dapatkan terkait dengan materinya serta dengan perubahan pola pikir. Di antaranya adalah merubah pola pikir saya terkait dengan pemahaman saya terhadap siswa selama ini. Kemudian setelah pola pikirnya dirubah, saya akan memberikan segala macam tuntunan yang baik dalam perilaku maupun dalam kecakapan teknis lainnya, tanpa ada paksaan atau kekakuan dalam proses pembelajaran, yang sedapat mungkin menciptakan suasana kelas
yang menyenangkan, sehingga proses penuntunan dapat berjalan dengan baik. Seterusnya, dengan memahami bahwa setiap siswa adalah manusia yang unik dengan berbagai macam minat dan bakat yang berbeda-beda, sehingga hendaknya saya harus mempersiapkan model pembelajaran yang beragam pula yang dapat memfasilitasi berbagai macam perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh siswa di kelas tersebut. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.